ada anunya. Ini lagi ya. Habis kan masuk semuanya. Siap, Bu. Ya. Oke, Pak. Makasih. Sudah. Jadi dulu atau? Jadi dikit. Semua. Oh. Malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Seperti pada malam hari ini Anda tadi sudah menyaksikan ada peragaan silat tradisional khususnya Kalibata Tengah. Saya bacakan dulu. Secara luas, pencak silat dikenal sebagai jenis bela diri dan merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pencak silat telah ditetapkan menjadi warisan budaya benda dunia dan telah ditetapkan UNESCO pada Maret 2017. Ini adalah salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak cabang silat. Alirannya pun banyak, perguruannya pun banyak. Salah satunya yang ada di Kalimantan Tengah. Pada malam hari ini seperti yang Anda saksikan tadi adalah pencak silat dari Pangun Raun Pitu. Nah, kita ingin berkenalan lebih jauh lagi seperti apa perguruan ini, kemudian torehan prestasinya, manfaat ketika mengikuti perguruan ini atau olahraga ini seperti apa. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pada malam hari ini adalah silat antara seni bela diri, olahraga, olah rasa, dan magis. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama saya dengan Bapak Yetro Dianu SPD sebagai praktisi bela diri tradisional. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Jurnal Televisi. Kemudian Bapak Antonius Limpau, pendiri perguruan Pangun Raun Pitu. Selamat malam Pak. Apa kabar? Kabarnya baik. Inun Habar seharusnya. Oh, ya. iya. Inun Habar jawabnya Mae. Oke. Dan yang tadi peraga adalah Mas Heri Pratama dari Pangun Raun Pitu juga, spesialis kuntal bangku. Selamat malam Mas. Selamat malam. Gimana tadi sudah olahraga, udah gerak-gerak sedikit? Sedikit lumayan menguras tenaga dan energi tentunya. Iya. Ya. Oke, tetapi pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang bagaimana sih Masnya ikut ini, kemudian seperti apa ketika berlatih. Nah, saya langsung saja ke Pak Antonius Limpau sebagai pendiri perguruan Pangun Raun Pitu. Karena kita berbicara kearifan lokal Pak pada malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi, apa sih Pak perguruan Pangun Raun Pitu itu sendiri? Dari namanya juga Pangun Raun Pitu itu apakah 7 atau ke apa di sini? Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Yang
kami sampaikan salam batuk merah putut kepada saudara saya di kampung Pelang dan Sukarlawi, takam jatah memang itu hari merah turun Ganap. pelanggar. Jadi mengenai Pangun Raun, bukan Pangun Raun, ya tadi Pangun Raun. Pangun Raun. Oh, Pangun Raun. Pangun Raun. Ya, Ya. Pangun Raun Pito. Jadi kenapa namanya Pangun Raun Pito? Ya, kita berawal dari kenapa Pangun Raun Pito. Pangun Raun Pito ini tadi dari dua kata, Pangun Raun dan Pito. Jadi Pangun Raun ini kami sengaja memakai nama Pangun Raun karena Pangun Raun itu adalah ciri khas dari orang Manyan. Ini kembali bukan karena kesukuan, karena kami adalah pendiri Pangun Raun Pito 3 orang. Saya, Ketman dan Misranto adalah putra-putra Manyan dari Batu Timur, sehingga kami menamakan itu Pangun Raun. Nah, kalau orang mendengar Pangun Raun pasti identik dengan sebutan Manyan. Ya. Nah, Pito itu berdasarkan dari penjumlahan. Dari penjumlahan bukan 5 tambah 2, bukan 6 tambah 1, tapi hasil penjumlahan 4 ditambah 3. Nah, 4 itu melambangkan kehidupan di bumi. Itu ada timur, barat, utara, dan selatan. Lalu 3, karena kebetulan kami yang mendirikan adalah orang Kristen, 4 itu adalah di situ dilambangkan sebagai Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, sebagai Yesus Kristus Putra yang menyelamatkan manusia, dan sebagai Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur umat dalam di bumi ini. Jadi lengkap, yang ada di seluruh bumi dan yang kuasa atas menangnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama lain, tapi kami karena kami orang Kristen tidak berhak untuk menjelaskan bagaimana menurut Muslim, bagaimana menurut orang Hindu Karingan, bagaimana menurut Konghucu. Tapi itu seputar agama semawi yang percaya ada di surga, pasti dia yakin kekuasaan itu ada 3. Ya, itu yang mengenai Pangun Raun itu. Ya. Kemudian sudah berapa lama Pak berdirinya Pangun Raun Pito? Pangun Raun Pito berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 2011. 2011, Ya, sekarang artinya 2020. 9 tahun. 9 tahun. Sudah berdiri. Markasnya sendiri atau perburuan sentralnya di mana Pak? Di Ampah. Adakah cabang lain di Palangkaraya? Di Palangkaraya ada, di Universitas GRI Palangkaraya. Berapa Pak cabang yang sudah ada untuk Pangun Raun Pito sendiri? Kalau di wilayah Batu Timur itu dia sebutannya bukan cabang sebenarnya, karena Batu Timur itu pusatnya, tapi dia membuka tempat-tempat berlatih seperti yang sekarang ada karena mungkin pandemi Covid dia tidak terlalu jalan latihan, tapi masih ada. Yang pertama di Ampah, di halaman SMA, lalu di SMP Negeri 2 Sayu. Ya kebetulan Bapak ini kepala sekolahnya, kepala sekolah SMP Negeri 2 Sayu. Lalu di Desa Banggulung, di halaman Kebun Camat, di Desa Palur Sumberrejo, ya, di itu wilayah transmigrasi. Lalu di Palangkaraya di Universitas GRI, dan di kebun saya itu di Perakitan, namanya kebun saya di sana. Jadi yang sedang jalan di Perakitan besok dia luar biasa dari Perakitan. Kita tahu bahwa itu adalah markas Pangun Raun itu, dan kami sebut sebagai Padepokan. Dan karena terakhir ujian kemarin Ibu Eprata dengan susah payah datang walaupun itu di hutan. Sangat luar biasa, salam pada Ibu Eprata. Kalau saya melihat gerakan yang diperagakan oleh Mas Heri tadi, mohon maaf, kalau saya lihat ada kayak gerakan-gerakan hewan bangkuy di sini. Bisa dijelaskan? Kalau Mas Heri dulu yang memperagakan tadi. Iya, itu memang gerakan bangkuy, Bu. Memang gerakan bangkuy. Kami menggali dan mempelajari gerakan-gerakan bangkuy itu. Udah jadi itu aplikasinya. Bangkuy ini Untuk sendiri menjurus. binatang dia sejenis monyet atau memang monyet atau orang hutan atau ada jenis lain sih sebenarnya Monyet kalau di besar ekor pendek atau Bahasa Manyannya beruk. katakan orang beruk. Makanya jurus yang tadi namanya beruk ngamuk, Bu. Oke. Nah, beruk kata orang Manyan. Oke. Kalau yang menciptakan jurus ini sendiri siapa? Nah, yang menciptakan jurus itu sebenarnya saya sendiri dengan Shinsei Antonius. Nah, oke, saya ke Shinsei dulu. Apa keistimewaan dari bangkuy ini sendiri? Apa sih dia ini hebatnya sehingga bisa diadopsi menjadi suatu gerakan silat? Iya. Jadi kalau sudah kita mendengar bangkuy, jadi sebenarnya kita langsung berpikir bahwa itu adalah ilmu bela diri. Jadi kalau kita mendengar bangkuy, itu ilmu bela diri. Tapi kalau kita orang Manyan, itu nyebutnya berok. Kenapa sebenarnya bukan berok? Itu atau berok atau Iya. apa namanya? Tapi kalau sudah disebut bangkuy, kenapa dia itu langsung dihubungkan dengan dunia bela diri? Iya. Karena sejarahnya banyak hal yang dilakukan oleh bangkuy ini sehingga dia itu adalah sebenarnya ahli bela diri. Dikagumi. Ya, kita pernah
bikin perangkap bangkui ya. Iya. Perangkap berok itu, pembarang kalau namanya bilang. Iya, iya. Jadi dia terperangkap. Iya. Jadi kita membunuh berok ini tadi sulit. Kenapa? Karena saking dia bisa meles. Lincahnya. Dia luar biasa sekali cuma kenapa sampai bagaimana caranya? Akhirnya kita panaskan besi, lalu setelah kita tusuk dengan yang panas dia tangkap kepanasan, lalu lengah, lalu tusuk. Bisalah dia membunuh. Jadi artinya tanpa alat yang untuk mengacuh konsentrasinya tidak akan pernah manusia sebagai kita Tuhan maupun dia hebat tetap tidak bisa Melawan meraih bangkui. pasang Bangkui. bangkui tadi. Makanya itulah sebabnya aliran bela diri bukan aliran ya, jurus tadi karena kita bela dirinya kombinasi jurus Iya. tadi memang kami buat benar-benar kami Mirip. ambil Mengadopsi dari gerakan si gerakan bangkui berok ini tadi. ya. Jadi makanya nama jurusnya itu adalah werok Werok ngamuk. ngamuk. Iya. Dan jurus ini telah diakui beliau ya sebagai pelakunya, saya sebagai pemikir fungsi dan sebagainya, lalu pernah kami hampir diseminarkan lah begitu Iya. kemarin di kebun yang dihadiri oleh ya tokoh-tokoh bela diri itu. Ada Ketman, dia ada laureat tingkat 4, ada Misrato, ada Dr. Efrata yang pemerhati Budaya. budaya itu melihat nah gerakan ini layak dipelajari di perguruan seni bela diri silat tradisional Pengorok itu. Nah, itu sejarah jurus bangku. Jurus bangku, ya. Memang karya kami sendiri. Kalau saya lihat sendiri tadi ada kuncian, ada Iya, tendangan, ada tangkisan juga, Ya. ada bantingan. 4 ini sudah ada semua di bangku ini sendiri. Bagaimana cara dia melepaskan diri ketika berhadapan dengan lawan? Iya. Apa benar seperti itu, Pak? Iya. Bangkui, kalau istilah kita mendengar bangkui itu artinya pasti kuncian. Iya, Bukan kuncian. pelepasan, ya. Kuncian. Bangkui itu Dia adalah tidak ada menangkis. Menguncian. Saya lihat gerakannya. kita bisa berpandang sebentar. oke. Iya. Begini, tadi bicara Pak Yatro, Iya. walaupun dia lebih dulu lahir. Iya. Iya. Ya. Ya, kita coba lah. Iya. Kita bangkui, Iya. rumah teman. Ya. Ya, silakan. Seperti dari sini tadi, Bu ya. Ya. Nah, ini menghadang. Turun tadi menghadang. Oke. Terus Kuda-kuda. ada roll tadi. Ya. Roll ini menyerang sudah. Dari sini. Nah, Langsung. Misalnya begini kan masih ada kan? nah, Bangkui itu identik dengan kuncian. itu mengunci, Bukan lepasan. Ya. Aha. bukan melepas. Cuma tadi masih ada tangan main ya untuk nangkis sepertinya. Untuk Iya. tangan main itu sebenarnya gerakan kita Ya. memegang lading. Ya. Oke, Sisau. senjata tajam. Ah. Oke, kita lanjut. Karena tadi sudah diperagakan dan saya sedikit juga ada gambaran. Kalau untuk Pak Yetro sendiri, sebelum bergabung dengan Pangunra Urpitu ini, di mana dulu Pak? Apa saja bela diri yang pernah dikuasai? Ada beberapa sebenarnya. Jadi saya menyederhanakan sedikit. Kalau dikatakan menguasai, jadi yang pernah dikuasai begitu ya. Artinya sekarang tetap berupaya untuk terus dipelihara gerakan-gerakan itu, tapi sudah lebih cenderung selama bergabung di Pengunra Urpitu ini, jadi dominan gerakan Pengunra Urpitu yang berpengaruh sudah. Beberapa aliran bela diri yang pernah kita ikuti, yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, seperti Betawi Liar. Nah, Betawi Liar ini kan ada 12 jurus dia di dalamnya itu. Ya, misalnya dia angkanya itu 4, 5, 6. Jadi ada 4 asal, ada 4 stembak, ada 4 ya apa namanya ini, tandang kuda, kemudian ada 5 asal, 5 dongkong, 5 sabongkar, 6 asal, 6 setembak, 6 lokbe. Alip 2, alip 3, alip 12. Itu jurus di Betawi Liar. Nah, kemudian alat-alat yang digunakannya itu kan mungkin nanti sama di yang kedua itu, dia ada apa namanya ini, cabang ya, Trisula itu, ya. Kemudian ada juga toya. Nah, sementara yang kedua yang pernah diikuti itu ada namanya Lang Sakti, lalu pukulan katakanlah andalan dari Lang Sakti itu disebut cakar maut. Ya, tetapi sedikit anehnya ketika di luar tangan kosong itu masih ada yang bisa diimplementasikan dalam bentuk, diaplikasikan dalam bentuk misalnya alat-alat yang lain seperti pisau kembar, lading kalau dalam bahasa di sininya, kemudian toya dengan cabang ini tadi. Jadi gerakan yang digunakan tangan kosong tadi bisa diaplikasikan dengan alat-alat itu tadi. Tapi tidak sulit Pak, ketika dari basicnya beda nih dengan ketika bergabung dengan Pangunraun ini, apakah ada kesulitan, mungkin bedanya banyak atau seperti apa? Memang tidak terlalu sulit penyesuaian karena sama-sama silat atau sama-sama kuntau, hanya saja tentu ada kekhasan tersendiri. Di setiap aliran-aliran itu ada kekhasan sendiri. Nah, contohnya kalau Pengunra Urpitu ini dia semuanya beranjak dari 7, bilangan 7 itu tadi.
Nah, misalnya gerakan dasar itu kan sampai 7 dan seterusnya. Oke, saya beralih ke Sinse dulu. Ketika melihat lambang ini, Bapak bisa menjelaskan apa saja arti, makna, filosofinya, tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Tema kita malam hari ini masih dengan silat antara seni bela diri, olahraga, olah rasa, dan juga magis. Kemudian kita lanjutkan ke Sinse dulu. Seperti pertanyaan sebelumnya, yang jadi makna, filosofi dari lambang itu sendiri apa? Terima kasih. Jadi seperti yang terlihat di pakaian kami semua, ada lambang itu lambang pengonor pitu. Di lambang ini terlihat ada tulisan pengonor dan pitu. Itu sudah dijelaskan tadi. Yeah. Jadi sudah agak diragukan untuk lihat. Lalu di sini ada Pedang. warna hijau. Ini sebenarnya kalau di lambang gambar asli itu raven lirung, tapi daun lirung. Lirung itu Sawang. Bahasa yang lanjut. Jadi raven lirung atau daun sawang ini tadi itu adalah simbol dari orang Dayak sebenarnya. Jadi orang Dayak ini kalau sudah daun lirung, orang banyak tuh pasti ngerti guna itu untuk dorong pilah, disapa dengan kamat dan sebagainya. Itu ada sebutan-sebutan tersendiri. Jadi itu identitas orang Dayak muncul di sini. Lalu di sebelah kanan itu kuning karena ini dibordir kan nggak jelas. Tapi kalau dipoto itu memang padi, padi lumpung. Kalau remaja itu kan ada pare itu terbagi berbagian. Ada pare lumpung biasa, ada dite, ada ketan, ada padi biasa. Nah ini lumpung tamuun namanya. Tamuun yang ditanam, ya harus pakai penampungan. Jadi besar sejarah. Jadi pakai syarat tidak hanya ditabur biasa. Ya, 3 lubang, 5 lubang, 10 lubang. Lalu di situ ada ditancap segala penampungannya, ada telur, ada sesajian dan sebagainya. Di situ ada masuk minyak-minyak tadi ya, minyak-minyak kejayaan orang-orang Dayak. Masuk ya pada umumnya khususnya Romanyan. Lalu ada lambang Trisula. Nah, Trisula ada menghadap ke atas, ada menghadap ke bawah. Nah, itu dipertanyakan kenapa nggak sama ke atas atau sama ke bawah. Jadi yang ini kuning, ini dia menghadap ke atas itu adalah simbol. Karena ini sama dengan karakteristik kata Pak Lilin, itu menuju ke atas itu lambang pemujaan. Kita menyembah kepada Allah karena kita tahu dia berada di atas. Jadi yang sebelah kanan dia turun ke bawah karena kalau kita menyembah itu pasti berkat itu akan diturunkan. Itu sebabnya dia turun ke bawah. Lalu lambang yin dan yang. Yin dan yang ini kan ada simbol seperti mata itu. Jadi yin dan yang ini disimbolkan adalah ada 2 di bumi ini. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada dingin, ada panas, ada hidup, ada mati. Ada baik, ada buruk. Ada kebaikan, ada keburukan, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Artinya semua itu ada. Dia berdampingan. Keseimbangan. Dia berdampingan, hidup yang seimbang sehingga kedua-duanya itu enggak saling mengganggu. Makanya disebutkan di sana dia saling berteman. Dihembus oleh angin dalam jagat raya ini, timbullah satu damai, sejahtera. Karena hidup manusia tak saling mengganggu. Jadi prinsip orang pengonor itu dia berdampingan dengan silat yang lain, berdampingan dengan karate, berdampingan dengan taekwondo, berdampingan dengan muay thai. Sebenarnya dia tidak saling mengganggu. Dia hanya saling melihat, saling bertatapan. Biarlah angin berhembus di antara mereka, tapi kedamaian tetap ada di antara mereka. Itu demikian. Pengertian dari lambang itu. Kalau mendengar penjelasan ini tadi, saya penasaran, pernah nggak teman-teman dari silat pengonor pitu ini sendiri beradu dalam tanda kutip dengan misalnya taekwondo, karate, tetapi tidak saling menyakiti, saling sparring orang bilang. Seperti apa, masuk nggak sih sebenarnya? Satunya kaki aja main, satunya tangan. Nah, kalau silat seperti apa? Dalam teori yang sebutannya bela diri, jadi kita sebut misalnya bangkui lalu ternyata kuncian. Nah, jadi dalam pengonor pitu ini sebenarnya multi bela diri ya, kita artinya majemuk bela diri karena di situ ada kuntau, di situ ada bangkui, di situ ada penjagau, di situ ada Betawi liar. Boxing gitu masuk nggak di dalam ini sebenarnya? Sebenarnya yang namanya mix martial art itu sudah ada di dalam pengonor pitu. Karena seperti contoh gini, saya adalah orang karate ya, ada 2 dan bisa aktif. Saya makanya paling aneh, mungkin di atas bukti kemarin
Saya kadang-kadang pakai baju putih di sebelah. Hari ini Iya. misalnya Selasa baju putih. Lalu hari latihan berikutnya Kamis misalnya bajunya hitam. Hitam. Muridnya itu beda-beda. Di dalam satu ruangan. Ya. Dan setiap jam pertama kita didik yang putih. Lalu jam kedua kita didik yang Hitam. bajunya hitam. Saya sudah lakukan itu. Nah, itu Berdampingan. namanya yang benar-benar real. MMA, yang mix martial art tadi itu. Saya rasa di program itu dan program itu sudah ikut sering kejuaraan. Iya, betul. Multi level marketing dalam hal perguruan silat ini. Misalnya apa ini aneh? Semua ada. Semua ada. Jadi kita kan latar belakang berdiri saya kan ada Yusika dulu. Yusika ini singkatan dari judo, silat dan karate. Oke. Lalu setelah itu kita karate, inkai dan dua. Ya dan dua ini lumayan lah untuk tingkat kabupaten lumayan. Artinya mungkin nggak banyak yang setara. Mungkin ada 2-3 orang yang artinya sama tingkatannya. Lalu di pengurus itu saya kan pendiri perguruan, saya buat jurus-jurus dan mengatur teknik dan taktik dalam sebuah pertarungan itu. Jadi mereka ini juga termasuk atlet berdiri dan mereka ini adalah pekumtau. Pekumtau itu adalah pesilat yang ikut festival. Kalau festival kan bukan berhadapan dengan musuh, tapi mereka sendiri berhadapan, lalu Performa. dinilai ya performance. Jadi mereka dinilai, lalu dilihat yang mana yang baik. Jadi mereka dibaten kemarin untuk kejuaraan nasional dapat peringkat 5 yang berpasangan putri. ya, lalu beregu mereka dapat peringkat 6. Lalu untuk Se-Indonesia. World Pencak Silat Open Festival kemarin yang tingkat dunia, Ya. jadi kita juga dapat The best. golden medal ya, ada medali emas, gold medal di Padepokan. Kebetulan dia di Indonesia, cuma sebutannya internasional. Kebetulan kegiatannya di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia untuk pertama kali di dunia adakan pertama oke. kali ya untuk festival. Jadi Opening. mereka dapat artinya golden medal untuk pencak silat seni tradisi. Itu jadi masalah the best of music ya. Jadi karena kita musik Iya, iya. kemarin lagu apa itu kemarin yang Langsung Santa dengan Band. aransemen Santa lagu Band, sendiri ya. atau seperti apa? Kami sendiri. Tadi musik Santa Band itu karena orang-orang dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika Serikat, kemarin itu dari Itali, mereka mendengar langsung manggung karena mendengar saking bagus di lagu Maknyan yang Iya, ya sebenarnya Santa Band. Band. Iya. Nah, Oke. ya. Saya beralih ke Pak Yetro dulu. Seberapa besar sih Pak pengaruh musik atau lagu ini untuk teman-teman di silat sendiri? Iya. Untuk ini yang pasti itu sisi keseniannya itu, kemudian dengan adanya seni atau musik ini yang lebih menggerakkan jiwa. Di samping seninya itu tadi secara fisik, dia dengan sendirinya terpacu untuk mengingat. Andai kata contoh saya misalnya, hampir-hampir lupa dengan gerakan atau jurus-jurus itu. Dengan adanya musik, langsung konsentrasi kita langsung jurus-jurus tadi malah justru lebih sempurna. Di samping itu dari sisi seninya tentu orang menilai. Kalau di dalam lomba itu kan itu ada beberapa aspek yang dinilai selain itu tadi. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Sensei tadi, itulah sebabnya pada kejuaraan kemarin itu dominannya dari bagaimana kita mengkolaborasikan antara jurus-jurus itu dengan musik itu tadi. Yang dinilai ketika seseorang melakukan performan itu apa? Selain tentu keindahan karena kan mengandung seni tadi. Iya. Kemudian strength-nya sendiri. Kemudian apa lagi? Yang untuk tingkat internasional. Kalau Heri dulu, kemarin apa saja yang dinilai ketika perform di sana? Itu lumayan banyak yang dinilai, kayak kostum atau penampilan yang dinilai. Setelah itu musiknya dinilai juga, terus ketepatan dengan musiknya, terus kolaborasi dengan musiknya, terus Keserasian maksudnya olah itu. gayanya harus sesuai dengan musik begitu. Keserasian dalam pertandingan tuh harus Oke, bagus. pasti yang dinilai pun ada ekspresi. Bagaimana menyatukan, mengkolaborasikan antara ekspresi kita, sedangkan silat ini berhubungan dengan ilmu bela diri yang kecenderungannya kita mesti wajahnya tegang atau wajahnya agak-agak keras. Itu seperti apa kalau Heri sendiri kemarin? Kalau dia ada saatnya santai, kita bisa tersenyum. Karena tidak boleh tegang terus. Iya, betul, Begitu. betul. Kalau di silat khususnya ada saatnya di musiknya santai, kita santai tersenyum. Terus nanti ada saatnya musiknya keras, beatnya, ya. memang energik, kita garang. Cep, harus garang seperti itu. Oke. Untuk ekspresi. Berapa lama sudah Heri sendiri bergabung di silat? Untuk saya sendiri sebenarnya latar belakang karate juga. Nah, kebetulan pelatih karate beliau Sensei Antonius sebagai pelatih karate di Ampah.
Nah, terus kebetulan juga beliau yang melatih silat ini, silat Pangonron Pito. Jadi saya mempunyai keinginan juga untuk belajar silat. Nah, saya belajar karate itu dari sejak kelas 4 SD. Bedanya ketika sudah dari kelas 4 SD, bedanya ketika merasa untuk diri sendiri nih, kita tidak membandingkan dengan yang lain. Apa yang dirasa ketika misalnya, oh aku kalau silat begini rasanya, kalau karate begini rasanya, pasti ada bedanya apa di sini? Ya, banyak sekali perbedaannya. Seperti kita tidak menjudge yang lain ya di sini, cuman untuk pribadinya. Ya, untuk pribadi saya. Di karate memang keras. Keras memang keras. Serainya Terus dapet, disiplin memang disiplin. Tapi perbedaannya itu kalau di silat tuh ada santainya juga. Dan kalau ada di karate lokalnya yang jelas yang kearifan lokalnya itu yang diangkat. Budayanya. Kemudian sebelum lebih jauh lagi, Mas Heri ketika gabung ini manfaat yang paling dirasa itu apa? Manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak manfaatnya. Kalau nggak salah satu, salah dua di sini apa saja? Kalau salah semua nanti repot kita. Pendidikan karakter itu yang paling pertama, pendidikan karakter. Yang kedua itu menciptakan generasi muda yang sehat, kuat dan cerdas. Itu. Sebenarnya. Saya beralih ke Sensei dulu. Bagaimana mendidik anak-anak ini ketika mereka bergabung di perguruan Pangonron Pito ini, sehingga antara ego anak muda ini, karena kebanyakan saya lihat kan di tayangan kita nih banyak muda-muda nih, sehingga mereka itu lebih cinta kepada kearifan lokalnya, tapi mereka bisa menekan yang namanya egonya. Seperti apa Pak membalanskan anak-anak ini? Memang itu tantangan ya, tantangan bagi pelatih bela diri, bagi guru-guru di sekolah, kepala sekolah ya. Lalu termasuk pembuat sanggar-sanggar seni tradisional itu, jadi mereka ada hambatan dalam hal mengolah kehidupan anak muda sekarang karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Jadi kalau kita istirahat sebentar, mereka sudah pegang HP, jadi mereka video call dengan temannya, sedang latihan, HP-nya bunyi dan sebagainya. Jadi suatu kesulitan memang. Tapi di balik kesulitan kita ada suatu kebanggaan karena biasanya dalam seni bela diri itu beda hasilnya. Makanya pernah sekolah di Simpang Bingkuang, di desa Bingkuang, dia pertama kali masuk orang tuanya melarang masuk ke sekolah itu karena dalam pengertian mereka bahwa setelah anak belajar bela diri dia akan jadi brutal. Nah, lalu setelah kami diskusi sepanjang lebar, kami seminarkan di desa itu, kita undang seluruh masyarakat yang ada di desa, kita jelaskan tentang Pangonron itu, kita jelaskan makna, tujuan dan hakikat apa yang tadi dalamnya. Akhirnya kami dipersilakan masuk ke sekolah tersebut. Akhirnya kita buka perguruan, lalu kita latih anak-anak. Nah, mulai kita latih itu, kita berapa kamar? Kalau nggak salah sekitar 60 orang yang hadir. Nah, setelah 60 orang yang hadir, lalu kita jelaskan, kita tetapkan dulu kesepakatan. Hari ini tanggal berapa? Misalnya tanggal 2 Oktober tahun 2020, sejak hari ini kita tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Nah, 2 hari kemudian turun lagi kita. Nah, setelah 2 hari kemudian, lalu berapa orang yang turun? Sekitar 16. Tersisa. Kenapa 16? Kemana yang sisanya tadi itu? Lalu setelah kita tanyakan, lalu anak-anak itu bercerita, untuk apa kita ikut latihan berdiri kalau kita tidak boleh berkelahi? Sedangkan saya mau latihan berdiri untuk berkelahi. Nah, dari situ awal. Tetapi kita sebagai pelatih bela diri sudah tahu sifat anak-anak seperti itu. Kita lebih baik menerima yang sedikit, tapi dia akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sehat, kuat dan cerdas tadi daripada menerima yang banyak. Tapi dari hasil didikan ini tadi, mereka baik, lalu akhirnya yang setelah kita ujian, kenaikan, lalu mereka tertarik kembali. Artinya dalam hal mendidik anak itu pertama teladan. Kita harus bukan cuma pelatih, kita harus membuat mereka yang ini menjadi teladan. Anak-anak itu, misalnya seperti kita tidak boleh rambut panjang ya. Kita tidak boleh rambut panjang. Makanya saya walaupun sudah rambut itu beban, kita berusaha kita sisir sedemikian rupa sehingga kalau kita masuk, akhirnya rambut ini memang rapi, Pak ya. Jadi kita usahakan rapi. Itu ciri khas dari guru Pangonron itu. Anak-anak itu nanti menurut seperti itu. Jadi saya bilang, kita komen karena harus jadi teladan itu tadi kan. Terkenal minyak kayu kemarin harus kalau kita nggak ada, kita kasih anak-anak itu sisir rambut dulu. Sehingga kita waktu artinya baris pertama itu rapi itu utama karena sukses itu kadang-kadang tergantung penampilan. Betul. Saya bilang, jadi bisa tergantung penampilan. Itu kita sebarkan anak dulu. Setelah itu kita akan dihormati, dihargai karena penampilan. Saya sudah bilang, misalnya kamu rambut panjang,
rambutmu diwarna-warni, kamu kehujanan, yang saya bilang lewat ketuk rumah, misalnya rumah ibu yang diketuk. Iya. Tahu ibu orang basah, Oyup kan nggak berani buka pintu. Iya. Tapi kalau seperti hari pertama rapi, lalu dengan Sebelum ketuk sudah dibuka pintu ya. langsung Iya. dibuka. Pendekarnya rapi yang datang. Iya. Jadi Harus dari rapi. hal-hal yang sedemikian, artinya contoh dari teladan dan sebagainya itu muncullah mulai ketertarikan. Nah oleh sebab itu menurut itu sebagai pilihan, apalah Betul, pilihan yang betul, tepat. betul. Dan kita belajar bela diri. Makanya tidak heran Bapak ini seorang praktisi bela diri, dia juga akademisi ya. Jadi Memilih saya sudah bilang kemarin, ragu-ragu Pak, go home kembali, lebih baik kembali pulang. Tapi artinya Bapak ini mentalnya seperti baja, pokoknya pantang menyerah, pantang kalah, berjuang seperti di Perandara Penghabisan. Saya bilang itu semboyan Kopassus. Saya bilangnya bukan hanya Kopassus yang bisa pakai, tapi Iya. Pak Turbiano Siap. yang bisa juga memakai semboyan tersebut. Jadi Oke. intinya keteladanan yang kita pakai dulu. Kalau Pak Yetro sendiri melihat pencak silat ini biasanya di luar sana dia dekat dengan magis. Itu seperti apa kalau Bapak melihat sendiri? Kemudian mentransferkan ini ke anak-anak bahwa ini soft, bukan magis-magis yang dalam tanda kutip yang urakan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Baik. Tergantung sesungguhnya pada dari mana kita melihat dan dari mana kita memahami, memaknai magic itu sendiri. Ya. Nah, Tapi kalau bukan dari- magic jar buat masak loh ya Pak ya? Iya. Oke. Magicom itu. Itu, Pak. Iya, kalau magic kan digambarkan kita kebetulan sebagai akademisi lalu. Jadi ada magis, misalnya magis. Jadi kan bisa magister. Ya. Ya. Kalau seperti beliau ini kan magisternya Kuntau. bela diri kan. Ya, jadi magic itu bisa artinya dari sisi ilmu pengetahuan gitu ya. Ya, bagaimana seseorang bisa menguasai satu ilmu pengetahuan dan di dalam konsep magic di silat itu boleh kita melihat dari dua sisi itu. Nah, makanya itu magic. Tetapi intinya magic yang di dalam silat kita jamin itu selalu white magic. Ya, artinya untuk mendukung. Kalau misalnya tadi contoh, ibaratkan pada satu sisi, kalau kita misalnya contoh misalnya ibarat di dalam suatu Terdesak mungkin ya? terdesak. Nah, jadi terdesak bela diri. seperti yang kita ingat dalam film-film itu ya, silat itu selalu dia akan mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah habis katakanlah. Ya. Ada saja Ilmu kanuragan. upaya-upaya ya, contohnya ilmu kanuragannya. Kalau kita yang kita kenal itu ada beberapa, minimal 5. Nanti sensei yang nambahkan lebih Iya. banyak ya. Ya. Jadi minimal 5. Kalau kita itu yang langsung mendukung kepada pencak silat atau silat. Silat kuntanya tradisional. sendiri, tradisionalnya sendiri. Jadi contohnya misalnya di situ kan harus ada apa namanya ini? Pol. Ya, tihampul. Kemudian pandaras, ya. Kemudian Kata bungkam. bungkam. Lalu ada yang ini termasuk pamungkas. Ketika kita sudah Terdesak mungkin banget. terdesak sama sekali, kita hanya dengan menggaris begini, Ya. dengan mengingat satu kata katakanlah ajian, itu disebut kata pahlawan atau Penggaris penggaris tanah. tane. Ya, itu satu ajian yang ini. Jadi Jadi pamungkasnya. iya, betul. Jadi itu beberapa tadi. Jadi kita ulangi, ada pihampul, ada pendaras, Penyujud Wat Seribu. Iya, penyujud Wat Seribu, ya. Iya. Itu beberapa magic, katakanlah Iya. magic yang mendukung langsung kepada Supranaturalnya. Iya, di sini. iya, itu. Oke. Nah. Kalau untuk Mas Henry sendiri, Mas Henry, bagaimana melihat ini sebagai anak muda yang gabung di silat yang biasanya senantiasa anak-anak sekarang berpikir logis dan juga zaman sudah zaman digitalisasi. Seperti apa untuk Harry sendiri? Jadi menurut saya sebagai anak muda begitu, ilmu itu penting dan perlu, sangat perlu. Misalnya saat kita sedang kepepet seperti tadi, Ya. misalnya orang membawa senjata pistol, Ya. sedangkan kita tidak membawa apa-apa, kan begitu. Oke, Tidak membawa apa-apa kita, tangan kosong. Orang sudah nodong pistol dari jauh. Ya. Gimana kalau orang tembak, mati kita kalau tidak punya ilmu, Ya. kan begitu. Makanya harus punya ilmu supaya kalau ditembak peluru cuma sampai sini, kita ambil, buang lagi ke dia, kan begitu. Oke. Ah. Nah, tapi bagaimana kayak Harry sendiri? Ini jiwanya masih jiwa muda nih. Kadang-kadang kan, ya gimana lah kadang kepengen. Ya jujur aja misalnya kalau anak-anak muda, saya bisa nih, saya beda misalnya, saya punya ini misalnya. Itu seperti apa untuk ngerem hal-hal yang kayak gitu itu? Sebenarnya kita tidak luput dari ya ilmu pade itu. Harus banyak-banyak merendah. Dan jangan apa namanya terlalu terbuka. Oke.
Lalu kita beritahukan. Lalu kita bisa dicoba orang kan. Kalau kita beritahukan, dicoba orang, Iya. kita sendiri nanti yang Repotnya, kenanya. menangkisnya. Iya. Oke, kalau untuk Mas Heri sendiri prestasi yang sudah pernah ditoreh atau ikut kejuaraan apa saja selama ini selain yang diceritakan pertama tadi? Kalau prestasi sangat banyak. Di antaranya, kalau kebanyakan bingung nanti kita ngelisnya nih. Di antaranya berawal dari karate tadi. Ya. Nah, berawal dari karate, ikut kejuaraan Inkai Open Turnamen Bupati Cup di Barito Timur, memperoleh juara 1 komite untuk pertarungan. Terus kejuaraan Danrem Cup Ya. di Korem Panji Panjung Palangkaraya. Palangkaraya, mendapat memperoleh juara 2 kata untuk jurus. Terus setelah itu ikut silat, kita memperoleh juara banyak sekali, seperti mengikuti kejuaraan Kopat Borneo Cup, terus kejuaraan di Banten, Festival Nasional Pencak Silat Tradisi. Itu seperti kata Sensei tadi, juara 5 untuk berkelompok putri, terus juara 6 berkelompok atau beregu gabungan untuk seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Terus setelah itu mengikuti lagi festival internasional di Taman Mini Indonesia Indah, mendapatkan the best music performance. Kalau untuk Heri sendiri gimana ke depannya? Rencana ke depan, terus seperti apa harapannya sebagai atlet pencak silat sendiri? Kalau rencana ke depan, saya ingin memotivasi teman-teman yang lain. Kenapa saya bisa? Ya. Kok kalian nggak bisa? Mari kita sama-sama membangun seni bela diri kita yang asli dari daerah kita sendiri. Jangan sampai ketinggalan. Orang dari Jepang sana membawa karate bisa sampai ke tanah Dayak kan. Ya. Jadi kita harus bisa juga seperti itu. Nah, bisa menyebarkan Kuntao ini ke internasional kalau boleh. Kan Oke. begitu. Kalau untuk Pak Yetro sendiri, saya bergeser ke Pak Yetro selain sebagai praktisi silat, juga Bapak sebagai seorang pendidik. Bagaimana Pak memotivasi anak-anak sekarang ini untuk dia lebih mencintai kearifan lokalnya? Karena kan sekarang terpaan gadget itu kan luar biasa. Betul. Namanya modernisasi dari luar pun masuk. Sekarang aja kita melihat bagaimana K-pop begitu luar biasa Iya. menghantui dan menghantam anak-anak kita. Sebagai orang di dunia pendidikan yang bergerak, seperti apa Bapak melihat untuk memasukkan Kuntao ini sendiri? Betul. Itu sangat dekat antara bela diri dengan pendidikan, karena dia tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Hanya dalam sisi mungkin metode strateginya. Kalau dibedakan, contoh kita mengajar di kelas dengan yang di lapangan, karena ada nilai filosofi masing-masing katakanlah dari sisi ini. Nah, jadi kalau ke anak-anak ini sebenarnya sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Karena kita harus menunjukkan apa tujuan lebih dulu. Tujuan, ya, kemudian apa katakanlah keuntungannya Ya, ikut silat. manfaatnya. Ya, pertama dari sisi bahwa kita harus membela adat budaya seni kita sendiri. Di samping itu karena pendidikan memfasilitasi, kan ada O2SN Ya. yang merupakan ajang-ajang tempat untuk menguji bahwa silat yang merupakan budaya tradisional ini tidak kalah dengan bela diri yang lain, dan itu sudah teruji. Di samping itu karena memang kita menekankan kepada keindahan seni, dan di sana juga tidak hanya semata-mata dari sisi olahraganya, katakanlah tadi olah rasanya, bahkan di sana nilai-nilai karakter yang mau kita tanamkan. Misalnya contohnya tanggung jawab, gitu ya, kemandirian, ya, itu disiplin. Nah, dari situ karena memang sekarang terutama kalau dibandingkan dengan dunia pendidikan kan kita ya mungkin rata-rata sudah satuan pendidikan itu kan menggunakan kurikulum 2013. Iya. Nah, itu kan lebih menekankan kepada karakter. Pendidikan karakter Nah, yang ya, dibutuhkan. karakter itu yang Dan di sebabnya. silat ini sendiri dapat itu. Betul, dapat. Oke. Saya bergeser ke Sensei dulu, karena kita tadi membahas sedikit masalah supranatural, metafisika, memasukkan ini, membaurkan ini seperti apa Pak? Mentransferkan ini kepada anak-anak. Jadi jangan takut, ini adalah kearifan lokal kita dan tidak mencelakai siapapun dan diri sendiri, seperti apa? Jadi masalah hubungan silat tradisional Dayak, khususnya pendidikan Betul. itu dihubungkan dengan artinya magic
atau mistik atau apalah sebutan lainnya. Metafisika kalau bahasa Iya, keren. Iya, Pak. metafisika, betul. Metafisika. Artinya apa hubungan? Itu pertama kita menjelaskan dulu. Nah, menjelaskan tahapan-tahapan dalam dunia berdiri. Misalnya ketika kamu masuk sabu putih, Iya. naik ke sabu kuning, lalu dia sabu biru, sabu merah, itu dia tidak akan beroleh hal-hal semacam itu. Kalau Pak Yetro ini tua, ya, dia duluan lahir, maaf Pak, bukan tua. Iya. Kalau Bapak ini duluan lahir, kita nggak langsung. Tapi setelah dia sudah mencapai tingkat pertama, lalu kita mulai. Jadi yang kita mulai ini adalah pengertian-pengertian dalam hidup itu. Misalnya kita harus tahu bahwa di dalam diri kita itu ada misalnya api neraka, bukan hanya di tempat pembantaian dengan iblis, Lucifer, sana neraka bukan. Di dalam diri manusia ada api neraka, ada angin, tahu ada simpanan makanan, ada tanya sumur ada. Jadi kalau dalam menghadapi musuh, misalnya musuh sudah ada di depan, kita harus berpikir, kita lihat dulu apakah api kita masih hidup, apakah angin masih berhembus, apakah sumurnya belum kering, apa cadangan makanan kita masih ada. Itu kalau itu Realnya seperti apa itu Pak? itu nggak bisa disebut. Iya, harus tersendiri. Ya, itu ada hal tersendiri, nanti bisa kalau baru datang kepada bukan kita. Iya. Iya. Itu kita periksa, jadi kita ini kalau itu masih semuanya jalan, walaupun orang meriam sudah di depan kita, itu dia meledak sekalipun, pasti kita tidak mati. Itu pasti sudah tidak mati. Karena dipastikan, karena artinya kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya itu lengkap. Masih ada. Itu contoh yang diberikan yang tidak berhubungan dengan magic. Ya. Artinya seorang yang beragama sekalipun dia harus menerima hal ini karena ini diambil dari diri manusia itu sendiri. Nah, di sini itu apa namanya hulu balang apa gitu Iya, kan? betul. Ini yang dinamakan adalah olah rasa itu. Iya, Nah, iya, betul. rasa ini, ya. Mm-mm. Nah, belum yang tadi seperti yang magic mistik misalnya kita seperti Tahan tembak misalnya, Ya. tahan jarang. Orang tahan tembak atau tahan tusuk senjata ya, tajam. jadi kalau tahan tembak itu sebenarnya jarang. Jarang. Biasanya salah. Salah Salah, tembak. salah. Biasa betul, tembak. Makanya Iya. kalau misalnya tentara-tentara mungkin nanti kita karena Salah tembak- sasaran maksudnya nih Pak. Bukan salah karena Iya. Orangnya nembak terus meleset. Iya, aha. Iya, misalnya Iya. mungkin satu bulu, satu rambut, ini helai rambut ini. Baru Dia melenceng. langsung menepi. Menepi. Pelurunya itu punya orang. Kalau saya sendiri mungkin enggak ya, kalau Petro pasti ada. Iya. Itu Buka-bukaan sendiri di Iya, sini iya. ternyata ya. jadi misalnya seperti apa tadi? Pandaras. Iya, Apa Pandaras, apa? iya. Jampol. Yang Iya, full. Jampol. Di Hampol kita baca bunyinya, Bu. Kalau ibu ini bisa menghafal, ini langsung hampol. Iya. Misalnya bedanya Ilmu hangkul itu maksudnya meringankan tubuh. bukan. Bukan. Kalau orang memukul dengan benda keras, Kita tahan. ya tahan, Kebal. tahan. Ya kita sebut bunyi seperti yang Iya. sudah sering kita pakai. Misalnya ragap pus ulang kali, kuat menjadi kawat, tulang menjadi besi. Lalu hampal-hampal, tago-taga. Lalu ada kunciannya, kunciannya Ya. boleh dikasih tahu. Kalau pas kunci ini tahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan musuh, lalu kita pakai mantra itu dalam teori atau praktek di zaman dulu, entah sekarang masih berlaku Pak. Iya, masih Iya, pasti kalau masih pakai berlaku. Pasti Jadi, berlaku. Itu tahan. Bisa jaga kalias, misalnya lalu misalnya anti 1, anti 2, mes 1, mes 2, mes tidak air. Jadi Iya. besi ini kalau dia mau menyentuh kita dia meleleh jadi air. Nah itu peluru. Makanya banyak tentara orang Dayak itu dulu dia nggak peduli. Katanya berdiri nembak. Tiarap, Sebenarnya kata orang kesulitan dia komandan. berdiri menembak Iya. karena dalam peraturan bertempur harus tiarap. Iya, tiarap. Kan nggak boleh berdiri. Masa Iya. orang membentang dia orang Dayak kalau punya ilmu anti 1, anti 2, mes 1, mes 2, mes tidak air. Jadi lalu dia berdiri lenteng, marah komandan. Nah, jadi itu adalah ilmu-ilmu kearifan lokal milik orang Dayak yang sebenarnya bisa disandingkan di dunia bela diri. Itu membela diri. Kita serangan musuh, Betul. kita menghindar. Lalu banyak hal lain, misalnya karena kita harus berusaha kita pakai kata raja, karena Iya, presiden iya, masih iya. monyet, kebetulan. Iya. Nah yang ini bagaimana Pak mentransferkan kepada anak-anak muda yang mereka selalu berpikir logis, nggak kelihatan, masa sih, nah seperti itu. Karena gini, namanya manusia di bumi kan banyak, dan dari berjuta-juta manusia di bumi, jadi nggak bisa juga kita paksakan. Iya. Tapi di tengah-tengah keadaan demikian masih ada orang yang mau. Contoh Heri ini banyak ilmunya dia kuasai, kan mau. Ini buktinya kita bisa buktikan dengan Anak muda ini. Anak muda ini anak muda boleh dikatakan ganteng dia, tapi masih banyak yang ganteng dari ini. Artinya Sangat-sangat ya. kalau saya muda dulu mungkin menyimpang. Saya curiga jangan-jangan kalau cari cewek dibaca dulu tuh. Ya pasti. Iya. Itu sudah pasti. Tanpa dibaca pun oke ini Apa sudah. dibaca pun ini banyak banget. Iya. Kalau di TV di sini Iya. sebenarnya luar biasa kamu tampil di televisi, dia luar biasa apalagi ini. Jadi ini sebagai contoh. Jadi Iya. kita nggak bisa menyebut ini ada si anaknya Pak Eda itu, Pak Daniel, Ya, yang Daniel. tentara itu suka khusus itu kan
dia banyak Sangat punya berguna. ilmu, dia mau sendiri menerima ilmu-ilmu itu. Walaupun dia adalah seorang muda, orang muda yang lahir di zaman milenium, zaman sekarang masih mau. Tapi kita jangan juga berharap bahwa seluruh bumi itu menyatu. Ya. Kalau seluruh bumi menyatu, itu sudah kiamat. Artinya dunia itu world without end, dunia tanpa akhir. Artinya sudah kiamat dunianya. Berarti tadi ditransferkannya sesuai dengan jenjang sabuk. Itu kalau sudah di tingkat 1, itu kan menjadi pelatih. Jadi kita kasih dulu ilmu-ilmu yang apa namanya tadi, yang dari rasa tadi, Olah rasa tadi. Japayat itu dengan kita merasa misalnya ini paling sederhana. Rohnya, Ya. apakah masih ada? Ini, Nah. kalau dia ini masih bunyi, Iya, iya. ini manusia hidup. Artinya roh itu masih disimpan oleh Tuhan di tempat kita, di kita ini. Ya. Kalau Jaga. sudah nggak bunyi, itu kan lain. Berarti kalau lain, berarti roh kita ini sudah dicabut. Lain manusia sudah kalau nggak bunyi. Lain manusia, artinya kita ini sebenarnya sudah tamat, tapi masih bisa dihindari. Kita bisa mengira, oh pada jam ini kita ini bisa, artinya nyawa kita ini dicabut. Jadi kita hindari dulu. Ada waktunya ke depan 2 jam, mungkin dia berubah. Nah seperti itu. Nah jadi itu. Jadi kalau untuk murid itu ditransfer, tapi kalau ada hal tertentu, artinya karena ini ada keperluan tertentu, nanti Ya. mungkin karena dia kan orang itu jadi pasukan GTKS nih, itu nanti harus Mesti. kita duduk, kita mungkin kita apa namanya dimandikan semuanya orang itu, harus kamu ini kebal, harus kamu tahan senjata, harus kamu lepas dari tembakan dan sebagainya. Itu nanti sampai ke sana. Tapi kalau untuk anak muda seperti ini, kalau Masih dia belum. berusaha sendiri kita nggak melarang. Ya. Kalau dia dari pengurus itu kita hanya memberi japayat. Amalan itu dia sendiri yang harus mengerjakan atau diberikan, diturunkan atau dititiskan, orang bilang. Itu harus sendiri, karena dia sendiri yang punya anunya. Kalau orang lain nggak bisa. Untuk japayat kan japayat Iya, sendiri. iya, iya. Jadi kalau saya bilang misalnya dari sini misalnya ukur dikit, ukur lengkung, lalu kita pegang, warna nasi kita masih ada, hati aman. Nah, kan seperti itu. Kita sendiri, masa saya kalau japai dia Iya. Biasanya kalau seperti dulu di film-film kan kita melihat diturunkan ilmu dari gurunya. Ya, itu Oh, didudus, tetap ada ada. bagiannya. Itu harus menggunakan sesajen. Misalnya ada perantaranya, lalu Ya. untuk kita hidupkan dupa dan sebagainya seperti kebiasaan kita tahun Ya. lalu itu Iya. sedikit-sedikit dia bakar dupa itu, lalu dengan dupa itu Ada media. Turunkan. selalu dia turunkan. Iya. Gitu seperti itu. Dikaji, ngaji kalau semuanya. Tetapi ada 2 hal di sini, Ya. bisa sendiri, kemudian bisa diturunkan. Iya, bisa. Ini adalah Iya, kearifan betul. lokal Betul, betul. punya kita di Kalimantan, di tanah Borneo ini sendiri. Oke, saya lanjut dulu ke Bapak Yetro sebagai pendidik. Seperti apa Pak? Kalau Bapak sendiri melihat ke depannya, keberadaan pencaksilat ini sendiri, apakah ketika kita tidak melestarikan ini mulai dari sekarang ada degradasi Pak? Ya, mesti ini seperti apa kita melakukan pendekatan, ya. Kekhawatiran itu wajar ada, tapi kita optimis kalau khususnya untuk Pengontrol Pitu, karena Pengontrol Pitu ini punya keistimewaan dalam hal bagaimana mendidik, karena kita rata-rata ya cara mendidik itu kan sudah mengena kepada anak itu tadi. Bagaimana supaya mereka tertarik, bagaimana supaya mereka memahami apa esensi di dalam silat Pengontrol Pitu itu sendiri. Jadi nilai-nilai itulah yang kita jelaskan dulu, yang kita akrabkan dengan mereka. Kita yakin kalau namanya anak milenial itu kan dia cerdas juga berpikir. Dia walaupun dia punya menggunakan rasionalnya gitu ya, tetapi akalnya maksudnya itu Rasanya iya masih ada. pasti ada itu. Ya. Kalau menurut Bapak pribadi sendiri, apa Pak esensi dari silat itu sendiri untuk Bapak? Kalau Yang paling dasar. saya pribadi pertama itu tadi sudah disinggung tadi bahwa ada olah rasa olahraga ya. Nah karena kita sudah melihat kepada duluan lahir tadi, kita pernah mengatakan kepada anak-anak kita, kalau seperti kalian itu kan ada istilahnya mensana in corpore sano. Ya. Kalau kami ini sebaliknya sudah. Kalau itu kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah kalau sudah katakanlah 40 atau 50 itu di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi dari olah Jadi dibalik. iya, dari olah rasanya Rasa lebih itu iya yang lebih itu iya. dipertajam. Iya. Kemudian baru Iya. dia mengolah tubuh. Iya. Kalau muda-muda seperti Heri, mungkin fisik dulu ya yang Betul, yang betul, iya. yang di depan ceritanya. Kemudian baru dia olah rasanya Iya. dikelola sedemikian rupa. Iya. Oke, saya beralih ke mesin saya dulu. Harapannya Pak, ke depan ini silat ini seperti apa, Pangunraw itu seperti apa, kemudian sudah gabung di IPSI di sini. Oke, untuk pemerintah sendiri seperti apa? Ya, ini memang kalau harapan, saya mungkin mewakili ya, mewakili berbagai silat tradisional di Kalimantan Tengah. Misalnya sangat saya hormati, misalnya silat Selamat Kambe, lalu ada Tinjek. Tijek, kalau ada silat-silat lain yang benar di tanah Borneo ini, mungkin nasib kita sama-sama
artinya sama-sama nasib itu berharap. Jadi harapan kita kepada pemerintah, apalagi di zaman pemilihan artinya gubernur, Iya. artinya siapapun gubernur, atau kami sampaikan juga harapan kami kepada Ketua IPSI sekarang Bapak Guntur. ya Guntur Ketua Telajan. Telajan tadi, itu juga kita sudah patuh, bahasa manyannya patuh akrab, ya mungkin karena sering ketemu, jadi kepada Pak Guntur Telajan kita juga berharap bahwa dari sekarang kalau silat tradisional tidak diperhatikan, Iya. itu akan lenyap karena oleh perkembangan zaman. Lalu muncul bela diri baru Iya. yang Yang sebenarnya dari luar. tidak cocok. Iya, betul. Dengan karakter anak-anak, iya. Nanti kehidupan bangsa-bangsa Dayak yang ada di bumi Borneo. Contoh saya ambil yang kaki tangan hantam semua. Ya itu tidak cocok. Kita tidak menyebutkan Ya. merek di sini. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Komando itu dilahir. Itu dari keprihatinan. Berangkat dari keprihatinan kita melihat artinya bela-diri yang dicintai oleh anak muda. Mereka mencintai bela-diri yang brutal, bela-diri yang menghancurkan. Jadi tidak mereka menganggap bahwa sebagai bela-diri adalah supaya orang itu sehat, supaya orang itu kuat, tadi supaya orang itu cerdas, supaya orang itu bisa mempunyai ketepatan, mempunyai kecepatan, mempunyai kekuatan. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dari bela-diri. Itu sebabnya kita titipkan kepada siapa nanti gubernur yang dipilih, pada Pak Guntur Telajan kita titipkan harapan bahwa tolong perhatikan artinya bela diri tradisional sejak saat ini. Artinya Pengeroron Pito, si Tinjek yang sangat kami hormati, Iya. yang Selamat kambe. Selamat Kambe, lalu ada teman saya di Bangkalan Bun atau Elang Putih apa itu. Jadi mohon supaya artinya benar-benar diperhatikan, melebihi dari yang lain. Kita kan seperti kalau kita melihat misalnya sebut saja walaupun orang lain PSHT ya, Iya. Saudara Sejati Terate, kita lihat dari Bangkalan Bun ada, lalu ada semacam padepokan mereka punya itu, entah itu oleh biaya mereka sendiri. Kita harus bangga juga dengan mereka, tapi Iya. di balik kebanggaan kita juga ada merasa sedih. Kenapa kita silat tradisional masa Tidak nggak ada punya monumen padepokan. Pengeroron Pito, monumen Tinjek, monumen Betul. Selamat Kambe dan sebagainya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah? Kemana? Siapa yang memimpin? Siapa yang menjadi ketua IPSI-nya? Jadi kita titipkan harapan supaya artinya Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah benar-benar memperhati, minimal imbang. Ya. Kalau boleh harus diperhatikannya lebih kepada yang tradisional, karena tradisional ini adalah termasuk Menjaga artinya kearifan menjaga lokal. pelengkap harkat dan martabat bangsa Dayak. Kita pertaruhkan di situ. Jadi jangan sampai bukan kita menolak dari seberang kembali ditolak. Ya. Dunia maju tidak mungkin kita menolak perubahan. Betul. Siapa yang bisa menahan perubahan? Tidak mungkin. Cuma inisiatif atau keinginan dari pemerintah. Dan saya punya keyakinan dengan terpilihnya Pak Guntur Telajan, dengan terpilihnya siapa gubernur nanti, itu pasti akan memperhatikan silat tradisional, khususnya bukan minta Pengeroron Pito, itu terlalu Ya. egois. Iya, betul. Kalau kita minta Pengeroron Pito, seluruh silat tradisional yang ada di Iya. bumi Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Tengah, tolong diperhatikan, diberi. Itu dana yang utama pembinaan. Masa guru, Iya. misalnya kan silatnya kan berat tadi, Betul, betul. titipannya berat. Masa sebenarnya pelatih bela diri itu dikasih honor? Enggak sulit, 2.500.000 per bulan atau 4 juta 5 juta Kak, per bulan. Guru SD kan hanya mengelola satu kelas sedikit, Ya. kan bisa jadi honor dari misalnya guru-guru batuk di situ. Oke. Masa untuk pelatih bela diri yang notabene kita membawa harkat dan martabat, kita pertahankan kehidupan bangsa Dayak di situ. Lalu pemerintah sampai nggak bisa. Kalau Memberi. selama ini dari mana Pak dana teman-teman ini untuk tetap eksis? Itu kalau kita di sana, makanya saya bilang kemarin, saya sering karena ada teman-teman kita yang menghujat kita. Kita sering walaupun kita di hari-hari keluarga karena kita mau mendengar mata mendengar. Kenapa? Karena sulitnya dana. Jadi dana ini kadang-kadang ini begini, adalah kesulitan perkembangan pencaksilat. Bisa kita ini sudah anak-anak ini sudah kita kumpulkan bisa 40 orang. Ya. Lalu mulai dengan seragam. Seragam itu kita menjual, lalu kita kasih misalnya harganya separuh. Misalnya letakkanlah harganya itu 150.000. Jadi mereka bayar 100 dulu, lalu sisa 50. Nah, Ya. 50 ini kalau orang tuanya nggak benar-benar perhati dengan dia berhutang 50.000 itu, betul. kalau sampai 3 bulan dia malu. Ya. Dia Akhirnya berhenti. keluar. Berhenti. Dia sudah berhenti, lalu hutangnya kita tetap, dia berhenti, itu sudah tamat ceritanya. Jadi kami ini kadang-kadang di rumah, di keluarga dan sebagainya itu kadang bertengkar. Artinya karena kita sering bohong hasil. Kadang-kadang kita hasil dari ngidap karet, kita sebut dari hasil pencaksilat. Hasil kita misalnya ngambil upah, bikin jalan dan sebagainya itu sebagian hasil dari kita melatih silat. Padahal itu nggak ada. Heri sudah tahu sendiri itu. Jadi kami tidak pernah
ada merasa artinya bantuan swadaya kita lah. Iya. Kita swadaya. Jadi swadaya kepada masyarakat artinya hanya keterpanggilan. Hanya karena kita cinta kepada betul. berdiri Islam gitu. Pernahkah mengajukan ini ke pemerintah daerah setempat atau mungkin CSR di perusahaan yang berdiri di daerah itu, Pak? Itu kalau untuk pertandingan itu pernah dibantu. Tapi kalau untuk yang Kegiatan Kesehari-hari lainnya. Padepokan, hal-hal keseharian donasi. nggak pernah. Sebenarnya itu kalau menurut kami itu masa kita harus kan tahu ini. Misalnya Pengurang Pito kan sudah terkenal Pengurang Pito di Bertu Timur misalnya. Kalau di Bertu Selatan teman dibangun. Kan seharusnya dalam program pemerintah ada inisiatif. Iya. Iya, apa kerja mereka di sana gajinya besar segala anggota DPR itu kan harus berpikir, artinya membuat rancangan-rancangan. Oh ini untuk bela diri lokal. Nah, Iya. ini kan untuk gaji guru-guru, ini untuk honor di PDAM, ini untuk mereka unit reaksi pemadam kebakaran. Kan sama itu sebenarnya fungsinya. Sama-sama fungsi. Jadi kalau sampai kita ngusul sulit rasanya ya agak sulit karena itu katanya nanti ada kuni masing-masing menanganinya. Iya. Kan seperti itu, tapi sampai hari ini kita belum pernah ya merasakan bahwa ada bantuan khusus ya untuk pelatih itu. Jadi kita Belum. swadaya dengan artinya rasa cinta itu. Memang rupanya rasa cinta lebih kuat ya. Betul. Rupanya Iya. apa namanya si Salomo itu benar matanya kuat tuh. Cinta itu kuat seperti Bagaikan maut. maut. Ya, seperti maut. Seperti itu kira-kira. Oke, Luar biasa. kemarin Ketua IPSI sudah hadir di sini juga beliau mengatakan bahwa ke depan nextnya Ya. atlet-atlet pencaksilat ini akan diayomi, akan diberikan Ya. kesempatan terlebih untuk pekerjaan. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa realisasi dari IPSI sendiri kepada teman-teman pencaksilat. Kemudian saya beralih ke Heri. Apa Heri yang belum tercapai di sini? Kedepannya punya seperti apa? Terus mengajak teman-temannya supaya gabung di silat seperti apa? Yang belum tercapai itu Mimpinya mungkin di sini kepengen kemana, tanding di mana kayak maunya di Kalimantan Tengah khususnya, semoga nanti ada sebuah pembinaan khususnya Kuntau ini ya. diadakan seperti pagelaran, seperti kejuaraan khusus tiap tahun atau berapa tahun sekali Ya. untuk pembinaan Kuntau ini supaya lebih terangkat lagi. Selama ini belum, para pendekar belum pernah dikumpulin di dalam IPSI ini. Sepertinya belum pernah lagi. Atau mungkin karena kita pandemi, Bisa jadi. memang belum. Memang belum. Berarti harapannya seperti itu. Mm-mm. Apalagi selain pembinaan dari teman-teman supaya bisa mendapatkan sesuatu pencerahan lagi lebih. Seharusnya dalam latihan bela diri ini kan kita ada dukungan dari pemerintah. Seharusnya anak-anak didik itu belajarnya secara gratis, Ya. tetapi karena tidak ada dukungannya, jadi kita Ada pakai iuran. iuran. Nah, itu maunya di saat ada dukungan pemerintah, jadi semua anak-anak ini terdukung, jadi gratis semua kan, jadi enak mereka cepat. Pendidikan non formal. Pendidikan non formalnya. Tapi saat mereka mendengar ada iuran, Ya. nah itu Mundur. mundur jadi penghambatnya. Karena memang penghasilan di daerah kan mayoritas petani, jadi sulit. Orang tua saya juga petani, kan begitu. Oke, kalau Pak Yetro sendiri Pak, melihat hal seperti ini, Bapak yang di dunia pendidikan seperti apa ke depannya mungkin programnya yang akan dibawa mungkin di sekolah Bapak sendiri dulu Betul. bisa mengusulkan ke Iya, dinas pendidikan iya, atau iya. seperti apa? Ya, yang pasti langkah itu akan kita ambil, hanya tentu dengan melihat seperti apa perkembangan situasi. Kalau contoh katakanlah kondisi yang saat ini mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal karena nanti kan untuk melangkah untuk memperoleh prestasi dan sebagainya kan kita perlu latihan. Ya. Nah, sementara dari sisi ketentuan ini kan kita belum bisa, tetapi ini pasti berakhir. Kita yakin pandemi ini bisa berakhir dan untuk itu dari sisi pendidikannya kan difasilitasi. Karena kami yang sudah mulai kita rintis kemarin, hanya sayang begitu masuk pandemi ini lalu ada kebijakan pertolongan dan lain sebagainya tuh, kita kan ada eskul gitu ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler itu dan itulah yang memang anak-anak itu melalui sana yang lebih leluasa. Ya. Hanya kembali dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Anda Heri ini tadi, tetap saja anak-anak tadi merasa terbebani apabila ada sesuatu katakanlah kewajiban itu. Ada sebagian walaupun mungkin ada yang juga dengan dukungan orang tua, artinya tidak pandang nak ayo ikut nak
Nggak perlu nanti gampang masalah biaya dan sebagainya. Tapi ada saja karena memang nggak bisa kita kita Paksakan. pungkiri bahwa ada yang memang jangankan untuk membayar itu yang untuk katakanlah misalnya dia memang jajan minat. pergi ke sekolah aja susah. Nah jadi harapan kami juga nanti melalui dinas pendidikan khususnya memang difasilitasi begitu. Karena walaupun memang kalau dari dana BOS kan bisa ada juga bisa disisihkan melalui misalnya untuk eskolnya itu tadi ya. Tapi itu pun mungkin kita memperhatikan kembali kepada juknis atau juklak daripada dana BOS itu sendiri ya. Oke. Pak Sinse, kok Pak Sinse double? Sinse aja gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi kalau ini kan double Pak Sinse. Kemudian agar supaya yang seperti ini nih bisa terus berjalan tanpa bukan terkendala sama sekali sih, masih bisa anak-anak ini seperti apa? Bisa berlatih, tetapi keuangannya orang bilang seret, apalagi saat pandemi ini seperti apa Bapak? Jadi kami sekarang ya kita sedang berjuang ya. Betul. Kita sedang berjuang karena kemarin supaya mempermudah saya bilang karena anak-anak ini kalau kita minta biaya lalu mereka berhenti, makanya kita undang ke kebun. Jadi kebun ini saya bisa sampai nyedap karet, Iya. terus sudah saya nyedap anak datang itu kan ramai sebenarnya kebun itu, saya sediakan segera tempat tersediakan. Jadi kita bebas latihan dapat dari jam 12 karena karetnya rimbun lalu mereka anggap mereka tuh rekreasi. Iya. Di situ dengan mereka dengan senang hati lalu di kebun kemarin ramai sekali itu. Jadi Betul. itu kita fasilitasi dengan tanpa bayar mereka di situ. Iya. Jadi mereka tanpa membayar lalu mereka bisa ujian dengan mudah, kemarin mudah karena mereka hanya membayar untuk mereka makan. Nah, nggak bisa bayar kamu kasih beras. Karena kita harus makan di situ berapa hari ujian kemarin. Jadi kita sudah laksanakan hal seperti itu. Iya. Maka dari itu harapan kita ke depan itu sebenarnya itu pasti ada cara. Kalau sudah ada tingkat Mensiasatinya. apalagi kalau ada penguasa yang artinya berkeinginan itu pasti tercapai. Misalnya begini, seluruh silat tradisional yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, baik dia dari Samat Kambe, Injek yang terkenal, lalu segala ada teman saya di sana, ada dia Elang Putih, ada dari Pengurus itu, kita duduk bersama, kita bikin batu-deh, kita kerjasama dengan dinas pendidikan, kita buat pelajaran muatan lokal itu. Iya. Misalnya muatan lokalnya harus silat tradisional. Itu karena mata lokal, jangan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan itu internasional, bukan mata lokal. Jadi misalnya dari SD dia harus ada waktu 1 hari dalam 1 minggu dia belajar silat tradisional. Jadi kita buat, kita sekira sanggup aja kita bikin. Ya misalnya metode pelajaran dan sebagainya, tinggal buat lorong atau buat tempat. Kita mengaplikasi mengaktualisasikan diri kita di situ. Jadi kita sanggup yang bidang itu. Jadi asal dari lembaga pendidikan ini memberi ruang. Betul. Iya, memberi ruang kepada kita siap di seluruh Kalimantan Tengah. Itu. Apakah pengelola itu yang disebutkan sebagai sumber utamanya, apakah dia Siti Injek apa Samat Kambe, kita nggak jadi masalah. Apakah dia per kabupaten apa seperti IMTPS kita per sektor, kita sektor A pengelola itu, sektor B Siti Injek, sektor C itu Samat Kambe, itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Yang penting ada inisiatif dari pemimpin, dari pemegang kekuasaan, itu pasti bisa jalan. Itu harapan kita di situ. Harapan kedepannya seperti itu dan juga targetnya Pak terakhir. Iya. Karena kita sudah berada di segmen terakhir. Target yang ingin dicapai 2020-2021 kedepannya seperti apa? Jadi setiap orang itu mesti ada target. Dan setiap orang punya target. Jadi yang pertama target kita kan nggak panjang. Sudah saya bilang kepada mereka ini saat ini kita tidak bisa menargetkan dia harus sebagai jawara. Dia nggak boleh menargetkan dirinya sebagai seorang the best di dalam festival, karena sebutan tadi salah dia nyebut karena itu bukan kejuaraan lah. Kalau dia seni dia festival sebutannya. Dia jangan mencari the best di festival, jangan dia mencari sebagai sang juara. Jadi kita mencari target kita dulu, kalau bisa itu kita mendidik dan dia sudah mencapai sabuk merah. Ya, artinya red bell lah begitu sebutannya. Itu sudah luar biasa itu. Jadi orang itu kalau sudah merah ada sabuk kebanggaan. Apa itu sabuk merah? Katanya sabuk putih yang tidak pernah berhenti latihan. Berarti hebat orangnya itu sudah. Jadi itu target kita pertama. Yang kedua kita targetkan mencetak guru-guru bela diri dulu. Kita cetak gurunya. Di Pelangkaraya ini rencana kita sekitar 4-5 orang lah. Betul. Kita cetak guru dulu. Kalau kita membuka latihan bela diri itu sama dengan membunuh diri. Jadi kalau misalnya kita buka di Pelangkaraya ramai buka anak-anak ini. Lalu kita nggak ada gurunya, kan membunuh diri namanya. Lalu kita cetak guru-guru bela diri dulu. Sudah kita ada gurunya, baru kita ada muridnya. Buka kesempatan untuk murid. Tapi untuk di Banten Timur sudah cukup guru banyak di sana karena banyak variasi guru, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil kemarin yang ada di set tadi itu luar biasa itu ninja kecil kalau bilang si Yuswa itu guru.
Jadi mudah-mudahan dia Umur melihat berapa Pak? hati Yang pikiran. boleh ikut ini? Apa itu? Dari umur berapa? Boleh 8 tahun. Jadi umur 8 tahun, kalau dia agresif, atraktif, 6 tahun boleh. Kita melihat manusianya, walaupun dia umurnya 10 tahun, dan ketika dia lembek, kan sulit juga kita. Artinya orang bela diri itu memang orang yang, atau bukan berarti kalau orangnya nggak kuat, lalu kita tolak. Iya. Sebenarnya yang tidak kuat, dia Harus harus dikuatin. seperti itu. Iya. Jadi, tapi untuk umur, jadi dia minimal 8 tahun dan aturannya. Tapi kalau dia atraktif seperti Yuspa itu, Iya. dia jadi dia kami sebut ninja, gitu. Memang dia seperti ninja kemampuan anunya. Jadi kita terima walaupun dia masih umur 6 tahun kalau ke saat ketemu. Kita terima. Kalau misalnya teman-teman di luar sana ingin bergabung dengan perguruan silat Panguraun ini, seperti apa, menghubungi kemana? Jadi dimanapun artinya dimanapun suster berada, kalau Anda mau belajar di perguruan seni di Panguraun itu ada 2 cara yang boleh ditempuh. Yang pertama, Panguraun itu bisa didaftarkan, artinya dengan kami, Facebook kami yang tulis di bawah itu terbuka semua, WhatsApp kami dengan nomor yang ada di Facebook. Mungkin Anda boleh bertanya karena Facebook kami sangat terbuka, karena kami sangat terbuka dengan artinya dunia nyata maupun dunia maya. Ya. Lalu yang kedua, dengan gerakan maraton Pancasila. Gerakan maraton Pancasila adalah artinya mereka satu roda, ya, Ya. satu napas dengan Panguraun Pito. Di mana ada Panguraun Pito, di situ nanti ada gerakan maraton Pancasila. Di mana ada gerakan maraton Pancasila, pasti ada Panguraun Pito di situ. Jadi siapapun Anda yang mau bergabung dengan Ormas GTPS, dia pastilah bergabung dengan Panguraun Pito. Siapa yang bergabung dengan Panguraun Pito, dia secara otomatis adalah anggota gerakan maraton Pancasila. Sakti. Sakti. Ya, itu yang diharapkan kami. Ya. Siapapun Anda, dimanapun berada, silakan. Oke. Bergabung. Karena kita sudah berada di penghujung segmen malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yetro Dianu SPD selaku praktisi bela diri tradisional. Kemudian kepada Bapak Antonius Limpau yang juga Sinse pendiri perguruan Panguraun Pitu, dan juga Mas Heri Pratama, Panguraun Pitu spesialis Kuntau Bangkui. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya yang sudah hadir di studio Jurnal Televisi. Pemirsa, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kearifan lokal, melestarikan kearifan lokal tersebut? Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda, dan senantiasa gunakan masker ketika Anda berpergian, ingat selalu mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.